Ya, setelah sekian lama istirahat di pos 2, akhirnya kita mau lanjut ke pos 3. Ya. Dan katanya menuju pos 3 ini yang bakal ketemu Bukit Penyesalan. Entah apakah kita menyesal atau tidak. Lanjut dulu, boys. Semangat. Seperti yang kita tahu, jika mendaki Gunung Rinjani, ada satu tantangan yang sudah sangat familiar dan pastinya selalu dinantikan oleh para pendaki. Trek dengan 7 tanjakan bukit yang berbeda sudah siap menantang mental dari para pendaki hingga menyesal nantinya. Maka dari itu, jalur ini dikenal dengan nama Bukit Penyesalan. Baik teman-teman, sekedar cerita yang sedang menunggu bahwa kita sekarang berada di hampir menuju pos 3. Dan ini karena dulu jalurnya ke sini di stop karena ada gempa 2 tahun lalu ya 2 tahun lalu. Dan kita sekarang diarahkan ke sini ke jalur baru. Dan jaraknya hampir sama sih, sama-sama nyampe pos 3 dan semoga tidak jadi apa-apa lah. Cuacanya juga udah agak mendung, semoga cerah sampai besok, sampai turun lah. Itu terus perjalanan kami. Dahsyatnya gempa yang mengguncang Lombok pada tahun 2018 lalu benar-benar mengubah jalur pendakian Gunung Rinjani. Siap. Ya, siap. Cerah puncaknya? Cerah banget. Oke. Kami terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami berjumpa dengan jalur lahar beku yang belakangan ini cukup ramai dibicarakan oleh kalangan para pendaki. Ini aliran lahar beku di Gunung Rinjani. Udah gede-gede banget. Tapi kita lewat sini kayaknya bisa deh. Berhubung jarum jam telah menunjuk tepat pada pukul 12 siang, kami memilih untuk beristirahat sejenak dan mengisi perut yang sudah keroncongan ini sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Bang, baru bang kerja bang, jadi porter bang. Berapa tahun? Oh, Baru berantau di Lombok. tapi udah dapat dipecat bang ya? Udah berapa kali dipecat? Oh, balik lagi tapi. Balik lagi. Heeh. Ini pos 3 udah dekat bang? Oh nih, lagi dikit nih. Lagi dikit. Dikit tangan saya kecil. Ayo. Selang beberapa menit dan melewati trek yang sangat panjang, akhirnya kami sampai juga di pos 3. Akhirnya pos 3. Nah, ngapain ya? Oh iya, pos 3 Gunung Rinjani, di sekelilingnya terdapat bentangan sungai yang saat ini sedang kering. Di sini pula terdapat sumber mata air yang tentunya bisa diminum.
namun kondisinya tidak terlalu berlimpah seperti di pos 2. Saya dan Ode cukup penasaran dengan sumber mata air yang ada di sini. Nah, untungnya ada salah satu porter yang mengajak kami untuk ikut mengambil air di sana. Ya sudah, tanpa pikir panjang, saya dan Ode lantas mengiyakan ajakannya. Setelahnya, kami mulai melanjutkan perjalanan seiring dengan kabut yang kian tebal dan diiringi dengan awan-awan gelap. Tubuh hampir terasa lelah, kaki terus melangkah dan melangkah ditemani cuaca yang angin-anginan. Hingga selang beberapa menit, akhirnya kami tiba juga di pos 4. Kala itu hujan mulai turun, tapi untungnya tidak terlalu deras. Syukur, ujar kami semua. Lampak. Bener. Cukup lama beristirahat, kami segera melanjutkan perjalanan. Kali ini menuju Pelawangan Sembalun, tempat kami akan mendirikan tenda nantinya. Tapi sebelum itu, kami harus menghadapi Bukit Penyesalan yang sudah menanti kami di depan sana. Oke, kita udah nyampe di Bukit Penyesalan. Belum nyampe sih, cuma masih istirahat. Lumayan jauh sih kayaknya, masih di atas sana. Menuju Pelawangan katanya. Setelah melewati Bukit Penyesalan, kata orang, kini kita lanjut ke Bukit Penyiksaan, gitu kata porternya. Itu Bukit Penyiksaan di atas. Sudah dekat dengan Pelawangan. Rasken. Cuaca masih cerah, ya agak berkabut dikit, cuma nggak hujan. Syukur. Ya mudah-mudahan sampai puncak besok dan sampai turun sampai ke Bali juga cerah. Hari perlahan makin gelap. Kami memutuskan untuk mempercepat langkah karena dapat dipastikan hujan akan turun hari ini. Dan benar saja, apa yang kami khawatirkan terjadi juga.
Hujan turun cukup deras, mengiringi langkah kami hingga ke Pelawangan Sembalun. Seperti biasa, jika sudah hujan seperti ini, ponsel saya tidak akan bertugas lagi. Maklum, ribet bos. Saya pikir hujan ini akan awet sampai malam tiba. Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Keindahan Danau Segara Anak begitu nampak jelas seiring dengan kabut yang perlahan mulai hilang. Luar biasa. Berhubung kami akan summit esok pagi, tanpa berlama-lama, Bang Ros dan Bang Wardi mulai menyiapkan makan malam untuk kami semua sebelum akhirnya kami memilih untuk tidur lebih cepat, guna memulihkan stamina dan tenaga yang tadi sudah sangat terkuras. Oke, jadi hari ini tepat tanggal 22 Desember, tepat di hari Ibu. Pukul 2 kita akan summit hari ini. Sebenarnya udah ada orang naik dari jam 11 sampai 12. Udah lumayan banyak. Jadi kita agak telat dikit. Ya nggak apa-apa. Yang penting sampai puncak. Dengan selamat. Sekitar pukul 1:30 pagi, kami segera bersiap untuk summit attack. Oh iya, jangan lupa isi perut dulu ya, supaya ada tenaga tambahan. Selesai berdoa, kami lalu bergegas menyusuri pepohonan yang kian kerdil, ditemani dengan hembusan angin yang dapat dipastikan tidak begitu kencang hari ini. Baik teman-teman, sekarang kita sedang menuju perjalanan menuju puncak. Dan sebelum puncak kita akan melewati letter apa? Letter E. Ya, kebanyakan sana diulang agak sulit. Dan sekarang ini juga sudah sangat sulit ini medannya. Dan semoga kita sampai dengan selamat dan pulang bersih. Sip. Oke, ini tepat pukul 3:30 pagi. Setelah dari bawah, lumayan perjalanan 1,5 jam kira-kira. Dan elevasi berada di 2.900 sekian mdpl. Sekarang kita lanjut ke letter E. Punggungan. Punggungan udah lewat. Ya itulah pokoknya. Setelah letter E baru kita ke puncak. Punggungan Gunung Rinjani memang sudah kita lewati. Namun kita tidak bisa senang dulu karena jalur letter E sudah menanti kita di depan sana. Hari kian cerah seiring dengan kaki yang terus berjuang menghadapi barisan pasir dan kerikil yang sangat amat panjang. Yap, jalur letter E. Jalur inilah yang konon katanya akan menjadi penentu bisa atau tidaknya para pendaki menggapai puncak Dewi Anjani. Mental kami sempat tergoyahkan ketika melihat panjang dan curamnya jalur ini. Kami seakan dibawa menuju rasa bimbang. Apakah perjuangan ini akan terhenti sampai di sini saja? Situasi yang seperti inilah yang akan memaksa kita untuk berani mengambil keputusan yang bijak dalam hidup ini. Kita memang tidak pernah tahu akan seperti apa hasil akhir dari keputusan yang kita perjuangkan. Di sisi lain, rasa ragu kadang menghambat diri manusia untuk melangkah lebih jauh dan cenderung memaksa untuk diam dan terpaku pada zona nyamannya masing-masing. Di sini saya semakin yakin bahwa proses perjuangan manusia meraih cita-cita itu sama halnya dengan mendaki gunung. Kita akan disajikan beragam tantangan yang akan kita hadapi setiap menitnya. Dan jika segala harapan tersebut belum bisa tercapai meski kita sudah bekerja keras, bukan berarti kita gagal total dalam perjuangan tersebut. Seperti halnya jika kita gagal menggapai puncak gunung, bukan berarti diri kita ini lemah.
Kita lebih dituntut untuk belajar lagi dan lagi, serta membenahi segala kesalahan melalui pengalaman kita sebelumnya untuk mengubah jati diri kita menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi ke depannya. Terkadang, hidup memang sulit jika semuanya dipikirkan. Yuk, jalani saja. Jadi, jika berbicara tentang kontur menuju puncak Rinjani, itu hampir sama dengan Gunung Agung. Pasir, bebatuan, kerikil, ya, menghiasi selama perjalanan. Dan yang hampir samanya lagi, nih, kanan jurang, di kiri juga. Dan jalan cuma segini. Ya, setelah berkutat dengan letter E, akhirnya kita nyampe di bebatuan ini yang sebentar lagi udah sampai puncak. Tapi kabut, mudah-mudahan aja nggak hujan. Oke, yuk semangat. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya kami berhasil melewati jalur letter E yang sangat menguras tenaga. Meski dengan kaki yang sudah sangat lelah, percayalah, kerasnya perjuangan tadi akan terbayarkan dengan indahnya panorama di sini. Bahkan, kawan saya yaitu Ode sempat menitikkan air mata dan seakan tak percaya bahwa dirinya telah berhasil menapakkan kaki di puncak yang sangat indah, puncak Dewi Anjani. Ya sudah, mari kita selebrasi. Tak ada perasaan lain yang bisa kami ungkapkan kala itu selain rasa syukur dan kagum atas segalanya. Terima kasih Rinjani, terima kasih masyarakat Lombok. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Gunung Rinjani, 21 hingga 23 Desember 2020.